Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya kita berada di dalam Zoom meeting kali ini untuk mempresentasikan hasil tugas laporan pendidikan kewarganegaraan kelompok 3. Saya akan share screen sekarang juga. Di kelompok 3 mempunyai anggota Ayunovi Daniati Rustita, Filja Irsadi, Joshua Heri Christian Gultom, Laras Hilda Samura, dan Octavione Pinam. Selanjutnya, abstrak pada penelitian kami ini dilatar belakangi pentingnya guru dalam mengelola pembelajaran PPKN yang bermakna sehingga siswa akan memiliki pengalaman belajar yang baik dan menyenangkan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan jika siswa dalam belajar dapat menemukan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan moral siswa dan siswi. 2. Menguji tingkat aktivitas siswa dalam pembelajaran PKN. 3. Meningkatkan hasil belajar PKN. 4. Metode dan teknik pengajaran berdasarkan hasil belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 28 Medan. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 28 menurun drastis karena proses pembelajarannya hybrid sehingga adanya miskomunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayunovi Daniati. Kepada Ayunovi Daniati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pendahuluan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut yang mempunyai tanggung jawab dan bersentuhan langsung dengan proses pelaksanaannya adalah guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartono 1995, bahwa guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan dan memiliki tingkah laku yang tepat dalam mengajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi dinamis antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang rumit dan berkesinambungan, di mana pembelajaran bukan hanya memberikan materi berupa fakta-fakta yang kemudian diserap oleh siswa, tetapi merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen yang ada, baik guru, siswa, materi, sumber, media, dan lain-lain. Pada makalah ini, dilatar belakangi oleh bagaimana proses belajar siswa di dalam kelas, terutama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana kita ketahui semenjak adanya COVID-19, para siswa-siswi sekolah menengah pertama, terutama kelas 9, sudah sangat merajalela, di mana kurangnya kesopanan dan etika dalam berperilaku. Bukan hanya itu saja, adanya rasa malas dalam belajar dan kurang perhatian dari orang tua membuat anak semakin kurang memiliki niat belajar di sekolah. Hasil yang diterapkan dalam belajar tidak hanya pengetahuan tetapi pengalaman, sikap mental, perluasan minat, penghargaan terhadap norma-norma, serta kecakapan dan keterampilan. Dalam hal ini, penulisan mencoba meneliti permasalahan yang ada pada sekolah SMP Negeri 28 Medan, yaitu pada kelas 9
Juga bertanya bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan siswanya dan media-media seperti apa yang dilakukan guru di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan selama ini diketahui bahwa pelaksanaan dan hasil pembelajaran PKN di kelas 9 SMP Negeri 28 Medan masih jauh dari harapan. Masih banyak siswa yang kurang mampu memahami materi yang diajarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ayu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Oktaviani. Kepada Saudari Oktaviani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan ialah metode observasi dan wawancara. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki secara sistematif. Wawancara merupakan percakapan antara dua atau orang lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini kami mencoba untuk mewawancarai beberapa guru SMP kelas 9 dan memberikan beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab. Adapun pertanyaan tersebut terkait bagaimana proses pembelajaran kelas 9 dalam mata pelajaran, bagaimana penerapan kurikulum 2013 di dalam kelas, dan bagaimana tingkat pengetahuan siswa mengenai PPKN, serta bagaimana minat belajar siswa dalam kelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKN di kelas 9. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Laras. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lara Silda. Kepada Lara Silda, waktu dan tempat saya persilakan. Hasil dan pembahasan. A. Proses pembelajaran pada mata pelajaran PKN di kelas 9 wabah coronavirus di SIASES 2019 COVID-19 yang telah melanda berbagai negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Proses pembelajaran secara daring selama pandemi yang dilakukan dapat mengakses perangkat-perangkat mobil seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Namun di masa tahun ini, siswa sudah dimulai dengan proses pembelajaran secara luring yang dilaksanakan secara bertahap. Maka dari itu, guru-guru dapat melihat keaktifan siswa dan keseriusan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. B. Penerapan kurikulum 2013 di kelas 9. Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Masih banyak kendala yang kita ketahui sangat mempengaruhi hasil belajar, baik dari segi media yang digunakan. Penilaian pada kurikulum 2013 lebih rumit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang ingin diajarkan belum efektif atau bahkan tidak sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Dengan kata lain, prinsip utama yang paling mendasar pada kurikulum 2013 adalah penekanan pada kemampuan guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang otentik, menantang dan bermakna bagi peserta didik, sehingga dengan demikian dapatlah berkembang potensi peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Namun, masih banyak guru yang belum bisa atau masih bingung dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013 itu dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan secara langsung, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama proses pembelajaran minat siswa dalam pembelajaran mengetahui kemerosotan, di mana selama proses daring, siswa diberi kebebasan untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aplikasi. Siswa bebas dalam mencari jawaban melalui internet, maka beberapa siswa mengalami peningkatan nilai. Namun setelah dilakukannya proses pembelajaran secara tatap muka, terlihatlah siswa-siswi
yang kurang memiliki minat dan belajar, hingga ada juga yang bolos sekolah akibat adanya rasa malas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Joshua. Kepada Saudara Joshua, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya bagian kesimpulan. Pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi dinamis antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana pembelajaran bukan hanya memberikan materi berupa fakta yang kemudian diserap oleh siswa, tetapi merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen yang ada, baik guru, siswa, materi, sumber media, dan lain-lain. Menanamkan pendidikan berkarakter melalui pembelajaran PPKN, baik secara daring maupun secara langsung, adalah suatu hal yang sangat penting demi menyelamatkan nasib bangsa Indonesia dari ketidakpedulian terhadap kebijakan pemerintah dan turut mendukung menyelesaikan semua permasalahan yang ada di bangsa ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.